Jakarta identik dengan banjir, bahkan beberapa wilayah pun terisolir. Biasanya hal ini terjadi pada akhir tahun dan awal tahun. Dalam kondisi seperti ini, di mana COVID mengguncang perekonomian dunia, ya, kita masih berpikir cerdas untuk meminimalis biaya banjir. Berikut akan saya jelaskan urutan bila kendaraan atau mobil kita terkena banjir. Langkah apa yang akan kita lakukan, serta bagaimana melakukan tindakannya. Dalam video ini saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bila kendaraan kita itu terkena banjir setengah dari mesin, ya. Yang kedua, bila kendaraan kita kena banjir itu full satu mesin terendam. Berikut akan saya jelaskan, tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Teman-teman, untuk pemula, ya, karena kita bagikan ilmu ini kan untuk semua, nggak semuanya bisa memahami. Yang pertama, biar nanti pada saat kita bongkar dan setelah kita bongkar otomatis kita melakukan pemasangan. Pada saat pemasangan, saya yakin kalau nggak terbiasa akan terjadi namanya baut lebih. Kalau kurang saya nggak mungkin. Pertama, ya, kita siapkan kertas kerja. Saya yakin dengan kertas kerja ini buat pemula pasti bisa. Yang pertama, kita lepaskan satu tuh aki, ya, pertama, ya. Lepaskan, ya. Kita mulai, ya, kita eksekusi akinya. Ini mobil habis sudah dicuci, jadi masih basah, ya, tapi sambil menunggu kering ya kita cabut-cabut saja, lepas biar cepat selesai. Tapi yakin selesai, ya. Yang kedua, kita lari ke ruang udara, filter, 2, saluran, 3, dan lain-lain, ya. Kita lepas satu persatu. Inilah seperti ini. Ini adalah ruang udara, ya. Ini tingkat paling rendah sekali di bagian kemungkinan air bisa masuk, ya. Berarti kita lepas yang ini. Nah, ini, ya, menuju ke kalkulator. Kita lepaskan dulu grup-grup yang berhubungan, ya. Kedua, kita akan apa ini? Tabung filter. Jangan lupa pada saat kita cabut tabung filter, semua yang berhubungan ke tabung kita lepaskan. Dan kita pastikan semua sudah lepas, ya. Kita lepas, walaupun sudah lepas kita angkat. Ini
saringan atau filter udara. Jika di sini ini kering, berarti secara otomatis air tidak masuk ke kabin ya, sini ya, ke dalam apa, saluran udara nggak masuk ya. Dan air, ketinggian air nggak sampai segini. Dan kita coba cek di bawah pun kering ya, berarti air banjir, material banjir pun nggak ada ya, nggak sampai sini ya, berarti aman. Kita cek di pengecekan oli gardan. Nah nih, oli gardan pengecekannya ini di bawah filter udara ya, tempatnya. Ini nanti olinya bisa teman-teman ganti saja. Berarti ini tabung kotak sikring dan relay. Kita lepas. Ini pun kering ya, berarti benar-benar pada saat banjir air pun tidak sampai naik ke atas dan tidak sampai melebihi setengah dari ruang mesin ya. Berarti ini aman. Ini aman, karburator aman, sikring aman. Kita lari ke dinamo listrikan ya, karena sumber listriknya cuma ada satu di dinamo. Di dinamo. Dinamo itu letaknya ada di bawah ya. Ini tepat sekali posisinya ada di bawah. Ini sih saya rasa kalau dinamo apa namanya kita bisa cuci saja, karena material banjir pun biasanya kan pada waktu kita semprot apapun yang masuk ke dalam itu bisa bersih dan hilang ya. Paling lumpur-lumpur biasanya berbekasnya ya. Setelah kita cuci bersih, kayak ini kan juga susah dicuci bersih. Ternyata kita cek aja dan kita aman. Ketiga, kita lihat di sini teman-teman. Pengecekan oli. Pengecekan oli posisinya tinggi. Berarti aman ya. Tapi kalau mau bagus sih silahkan teman-teman ganti juga nggak masalah. Dan kita rasa semua sudah cukup. Coba lihat di ini radiator, dan radiatornya pun bersih. Kita bisa radiator gampang, ini tinggal dicuci, disemprot aja ya. Tadi radiator juga nggak masalah, ini disemprotnya nggak masalah. Ini juga dicuci udah bersih. Berarti bila banjir setengah, dan ini kebetulan tidak sampai ke ruang mesin lebih dari setengah bagian, berarti ini ruang saudara lepas, juga lepas. Langkah ketiga, knalpot. Saluran knalpot teman-teman bisa sih ke kolong dilepas saja sambungannya, karena biasanya di situ kan kolong knalpotnya pasti penuh dengan air. Kalau teman-teman bisa sih tinggal yang atas, yang bagian depan didongkrak agar lebih tinggi. Tapi kalau nggak ada, lebih enak dicopot biar begitu nanti pas posisi kita tes nggak ada semprotan airnya ya, nggak nyembur. Selanjutnya karena ini aman, kita pasang kembali saja ya, kan dirasa juga ini sudah cukup. Berarti nggak perlu ke bengkel, kita bengkel sendiri saja sudah bisa. Saya pastikan dengan kondisi seperti ini nyala. Saya jamin nggak perlu ke bengkel. Kalaupun mau ke bengkel nanti kalau udah selesai, sudah nyala, minta dicek rutin aja. Oke, kita sambil menunggu, saya pasang dulu ya.
teman-teman, kita pertama kita pasang kembali saringan udara yang tadi sudah kita bersihkan. Kita pastikan semuanya terpasang. Kita pasang dan kita pastikan apa yang tadi kita lepas kita pasang kembali, dan yakin ya. Serasa kencang. Dan teman-teman juga ingat ya, apa yang tadi kita lepas kan juga kita harus ingat ya, teman-teman juga boleh sambil video biar apa namanya, sebelum pasang sama setelah dipasang apakah sudah benar-benar semuanya terpasang atau belum ya. Berarti ini yang apa namanya, yang ruang radiator kita finish ya, udah oke ya, semua lengkap ya. Terus kita tinggal aki kita pasang ya. Kencang ya. Kita pastikan aki sudah terpasang, salon karburator sampai ke udara sudah kita cek dan kita yakinkan nggak ada apa namanya, nggak ada kendala ya, tadi bersih semuanya. Dan apa, banjir kebetulan nggak nyampe, berarti kita tinggal apa, menyalakan saja. Kita nanti tes ya apakah hasilnya nih mah hidup atau enggaknya ya. Kita udah pasti benar-benar yakin nggak ada kendala. Maaf teman-teman, saya buat video ini karena kondisinya sudah malam dan ini pengerjaan juga sore membeli data, dan alhamdulillah ini tidak terlalu banyak yang
kita bersihkan, ternyata ini nggak kena kenapa-napa, aman, dan kita berhasil. Untuk kritik dan saran silakan komen. Saya yakin komen Anda akan sangat berarti buat perkembangan kami. Salam semangat. Sama berhasil ya, bahwa mobil kita setelah kita cek dan kita yakin aman, ternyata dari kendala. Berarti teman-teman bisa merasakan sendiri ya, seperti yang saya gambarkan pakai kertas kerja. Jadi jangan lupa, ini sangat membantu. Dengan kertas kerja ini saya rasa buat pemula, buat orang yang terbiasa mungkin nggak perlu. Dengan kondisi COVID di mana-mana yang melanda perekonomian, servis sendiri mantap. Teruskan dan coba sendiri, bahwa nggak perlu ke bengkel, nggak perlu panggil mekanik, kita sendiri pun bisa hanya pakai kertas kerja. Tetap semangat dan salam untuk semuanya.